Kembali lagi bersama saya, reporter dari Similiki TV. Saya ingin meliputi suatu kejadian, suatu bunuh diri di sekitar daerah Malang. Saya di sini sudah mempunyai sumber dari Pak RT setempat. Oke, Pak RT, tolong masuk. Oke, saya di sini sudah bersama Pak RT. Jadi Pak RT pertama kali dapat info dari mana, Pak? Saya pertama kali itu dapat info dari istri saya. Kebetulan istri saya itu jaga kantin di SD tempat anaknya meninggal. Pak, terus yang di dalam rumah itu korbannya ada siapa aja, Pak? Untuk di dalam rumah itu korban sebenarnya ada 3, tapi yang sudah meninggal di tempat itu ada 2, istri dan anaknya yang nomor 2. Baik. Kondisi bapaknya gimana, Pak? Kalau bapaknya ada tapi masih hidup. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kondisi bapaknya itu tangannya udah terseret-seret dengan darah di dalam rumah. Pak, kalau kondisi dalam rumahnya gimana tuh, Pak? Kalau kondisi dalam rumah itu udah sepi sih, tapi udah mayatnya di situ, anak dan istrinya. Oke, baik. Kalau mayatnya ada lukanya atau apa gitu, Pak? Kalau mayatnya itu nggak ada luka, soalnya dia ibu dan sama anaknya yang kedua itu diduga minum racun. Soalnya ditemukan bungkus obat nyamuk di tempat sampah. Obat nyamuk, Pak? Iya. Kondisi anaknya gimana, Pak? Kalau kondisi anaknya itu yang pertama itu kan memang minta tolong karena dia disuruh semalam sebelum bunuh diri itu disuruh tidur di kamar yang berbeda dengan kedua orang tuanya sama adiknya gitu. Oke, baik. Berarti umurnya anak itu berapa sih, Pak? Kalau untuk umur sih kurang tahu, tapi dia berdua itu sekitar kelas 1 SMP. Satu SMP ya, Pak ya? Kalau kondisi kehidupan mereka tuh sebelum kejadian ini gimana, Pak? Kalau kondisi kehidupan keluarga mereka sih aman-aman aja selama ini, dengan tetangga-tetangga juga baik-baik aja. Pak, mereka tuh asli sini ya, Pak? Bukan, mereka ngekos di sini udah 7 tahun. Oh, baik. Terus yang saya dengar, Pak, bapaknya itu ngomong apa sih, Pak, sebelum anaknya keluar? Bapaknya itu minta anaknya itu untuk minta tolong ke tetangga-tetangga begitu. Oh, baik gitu ya, Pak. Oke, baik. Makasih ya, Pak, yang jadi sumber saya hari ini. Baik, itu adalah yang diberitahu oleh sumber dari kejadian bunuh diri itu. Semoga informasinya bermanfaat, dapat menjadikan edukasi juga ya untuk tidak membunuh diri. Dari saya dan dari sumber saya, kita ucapkan terima kasih. Lagi di Similiki TV, kita di sini sudah bersama Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah, boleh dijelaskan dengan lengkap kejadiannya? Saya kalau ada rapat atau senam, saya langsung ke sekolah karena kebetulan dari Bendulan ke sini itu lewat depan rumah saya. Pada saat itu saya baru sampai depan gerbang rumah saya dapat telepon. Ibu sudah dengar kabar? Loh, kabar apa? Kata saya gitu kan. Terus Pak WS keluarga meninggal, Bu. Innalillahi, kok bisa kecelakaan kah? Terus dia bilang, enggak Bu, bunuh diri. Saya nggak mungkin kalau Pak WS keluarga meninggal, soalnya setahu saya Pak WS di sekolah itu kerjanya dengan rajin, berangkat pagi lalu mengajar anak-anak secara intensif juga, serta dia rajin ibadah juga kok. Kita dalami kasus keluarga Malang yang diduga bunuh diri karena terjerat utang bersama psikologi keluarga Novita Tandri. Selamat petang, Mbak Novita. Selamat petang. Mbak Novita, mengapa kasus bunuh diri ini terjadi di Malang? Seorang guru, satu keluarga yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, yang diduga dari polisi karena terlilit utang. Ya, mungkin yang di surat bisa dibaca pada saat wawancara anak yang masih selamat berinisial KE berusia 12 tahun. Saya lihat di sini bukan hanya satu-satunya faktor ekonomi, melainkan ada gangguan psikosis sebelumnya, gangguan di mana mental seseorang terjadi penginapnya tidak bisa membedakan antara reality, non-reality, dan imajinasi. Karena biasanya orang seperti itu mereka itu tidak bisa membedakan antara halusinasi dan delusi. Jadi harus diteliti, cuman karena memang keluarganya semuanya sudah pada meninggal, kita hanya bisa melakukan lewat orang-orang terdekat, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua
bahwa kesehatan mental tidak boleh dianggap remeh dan enteng, bahwa kesehatan mental bisa sampai mengancam, mengakhiri nyawa diri sendiri, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita. Tetapi tetangga serta rekan kerja semua menyebutkan bahwa keluarga ini baik-baik saja, tidak terlihat ada masalah sama sekali. Lalu bagaimana bisa mendeteksi seseorang yang memiliki masalah sehingga orang yang berada di lingkaran terdekatnya bisa memberikan pertolongan? Ya, biasanya hal seperti ini sudah terjadi depresi bertahun-tahun, mungkin memiliki diagnosa utama yang tidak diungkap karena mungkin tidak pernah ke psikolog atau ke psikiater, sehingga diagnosa utama tidak pernah ditemukan. Lalu muncullah komorbiditas, berarti ada hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor pencetus, mungkin salah satunya ya tadi adalah faktor ekonomi dan adanya terlilit utang, tapi tidak datang dengan satu faktor tunggal. Dan biasanya yang mengakhiri hidup seperti ini sudah mengalami depresi bertahun-tahun yang dialami tetapi tidak diperlihatkan atau tidak bisa diungkapkan karena biasanya di budaya kita mengungkapkan kesulitan atau kesusahan kepada orang sekitar itu biasanya dianggap aib atau tabu dan akhirnya dipendam sendiri, kemudian faktor-faktor komunitas lain yang datang bertubi-tubi, mungkin dengan faktor finansial, pekerjaan, tentang anak, tentang hubungan suami istri, pertemanan, atau bahkan tentang tetangga sekitar kita mungkin juga tidak tahu. Jadi memang penting sekali untuk kita semuanya menyadari hal-hal yang membuat kita cemas atau ada depresi sampai ada gangguan makan atau tidur, kehilangan minat yang biasanya kita suka, biasanya orang terdekatnya akan tahu, mereka akan melihat bahwa lebih tidak banyak berbicara, lebih menyendiri, minatnya hilang. Jadi memang penting sekali kewaspadaan untuk kita untuk mempunyai empati, saling memperhatikan sekeliling kita di mana memang membutuhkan perhatian, walaupun hanya sekedar untuk ditanya apa yang sedang dirasakan. Baik, karena dari keterangan tetangga, rekan kerja, tidak ada hal yang signifikan yang terjadi pada keluarga ini. Mereka tidak pernah terlihat bertengkar dan dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Jadi masyarakat pun segan membantu karena merasa kaget ketika peristiwa ini terjadi. Karena selama ini tidak terlihat gejala-gejala itu. Bagaimana ya, Mbak? Dan ini juga kita mempelajari bahwa kesehatan mental bukan saja menyerang kepada orang-orang yang memiliki atau kelihatan punya gangguan kejiwaan, bahwa ini bisa menyerang pada siapapun, termasuk seorang profesi guru dan seperti almarhumah sang istri itu berprofesi seorang penjual kue yang memang terlihat baik-baik saja gitu. Jadi memang faktor-faktor kompleks yang lain bisa membuat orang akhirnya mengambil keputusan yang singkat dan menganggap salah satunya bahwa sudah ada gangguan psikosis ini dengan halusinasi dan delusinya. Ditambah bahwa dengan mengajak keluarga sendiri untuk melepaskan penderitaan mereka supaya tidak merasakan lagi kesulitan dan kesusahan hidup, dan tentunya ini salah satu gejala gangguan mental. Baik, sebelum korban mengakhiri hidupnya, korban sempat menulis pesan untuk salah satu anaknya. Apakah itu berarti mereka sudah merencanakan ini sebelumnya? Biasanya begitu, jadi sudah ada perencanaan bahwa mereka sudah berbicara atau berfantasi, apakah yang akan saya lakukan supaya dapat menjalankan apa yang saya pikirkan, dan biasanya kalau ini tidak dibicarakan atau tidak mempunyai psikolog untuk bisa diajak bicara dan untuk digali mencari solusinya, hal ini bisa melakukan pada saat faktor komorbiditas datang bertubi-tubi. Baik. Dan mengambil keputusan yang sangat fatal ini, korban meninggalkan salah satu anaknya yang kembar, yang pastinya sekarang sudah dirawat oleh keluarganya, itu neneknya. Tapi sudah diingatkan soal bagaimana memperlakukan salah satu anak yang selamat ini. Bagaimana korban dan orang-orang sekitar memberikan penanganan yang tepat untuk anak ini, terutama dalam memulihkan kondisi psikologisnya. Kalau buat saya, nomor satu tentunya harus ada pendamping dari psikolog. Dan urusan bicara PTSD bukan urusan 1 atau 2 bulan. Hal ini bisa datang dengan proses grieving sampai ke expectance. Dari denial proses, dia mengalami kemarahan seperti seandainya saya bangun lebih cepat, seandainya saya mendengar suara seperti ini, lalu ada depresi dan baru kepada expectant caring stage. Ini penting sekali
bagi profesional psikolog untuk bisa mendampingi termasuk dengan psikiater. Nah, lalu yang kedua adalah kehadiran support system untuk hadir ada di sana. Namun jangan diungkit-ungkit kalau ada bukan psikolog karena pada saat diungkit-ungkit dengan tidak punya kemampuan secara profesional untuk menghadapi seorang yang menghadapi PTSD seperti ini akan shock sekali, malah akan membuat dia semakin bisa terpuruk dan sulit untuk bisa sampai di titik yang disebut dengan acceptance. Lalu yang ketiga, kita juga belajar betapa pentingnya mengelola stres bagi kesehatan fisik, bahwa kesehatan fisik dan mental sama pentingnya bagi badan kita, karena badan kita juga terdiri dari jiwa, raga, dan roh yang melakukan aktivitas fisik, bersosialisasi dengan makhluk sosial. Hal itu sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga. Dan saat ini kita punya masalah, jangan malu untuk berbicara. Apakah support system dalam kasus ini bisa dapat tidak berjalan atau ada yang hilang? Sejujurnya, saya hanya bisa menduga-duga, tapi saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai berita ini menjadi inspirasi untuk orang-orang yang memang berada dalam posisi keputusasaan, bahwa hidup Anda tidak sendirian, Anda bisa mencari pertolongan melalui layanan kesehatan mental, hubungi layanan kedaruratan, atau kepolisian yang akan siap membantu kalian semua. Karena kalian tidak sendiri. Baik, terima kasih untuk pesan yang sangat kuat Mbak Novita untuk analisis dan juga pandangannya. Sama-sama. Kesimpulannya dari faktor ekonomi adalah kemiskinan merupakan salah satu masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas serta kesulitan membiayai kesehatan dan lain-lain. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sadang, dan papan secara terbatas. Dalam kasus bunuh diri, menurut pandangan sosiologi, kasus ini masuk dalam faktor ekonomi karena faktor ekonomi dapat memicu keinginan bunuh diri atau mengakhiri hidup seperti misalnya tidak bisa membayar hutang. Dalam kasus ini, keluarga tersebut melakukan pinjaman online atau pinjol dan tidak dapat membayar hutang dikarenakan bunga yang tinggi, sehingga memicu keinginan untuk bunuh diri demi menghindari hutang tersebut. Menurut pandangan sosiologis, kasus ini termasuk ke dalam fungsi interaksionis simbolik. Kesehatan mental pada dasarnya dipengaruhi oleh kesejahteraan baik secara psikologis, emosional, dan sosial. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan. Kasus keluarga bunuh diri, menurut pandangan sosiologis, kasus ini masuk ke dalam sudut pandang interaksionis simbolik yang berfokus pada anggapan bahwa penyakit merupakan salah satu konstruksi sosial dari kondisi medis saja. Dari sudut pandang ini, orang-orang mengembangkan gerakan subjektif dari penyakit berbeda. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin menunjukkan konsep berbeda dan memberi pandangan negatif terhadap kondisi tertentu seperti gangguan mental atau disabilitas, dan membuat stigma, sehingga keluarga ini memilih untuk tidak berkomunikasi kepada psikolog atau psikiater karena takut dianggap keluarga mereka memiliki gangguan mental oleh tetangga sekitar, hingga akhirnya memilih bunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Gangguan komoditas merupakan penyakit atau kondisi medis penyerta yang terjadi bersama dengan penyakit utama. Contohnya obesitas memicu diabetes. Dalam kasus bunuh diri ini, kepala keluarga yang memicu depresi dan berakhir atau memicu kepada bunuh diri. Depresi karena stres yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau gangguan emosional yang mengakibatkan kepada gangguan fisik dan gangguan psikis. Dengan depresi keberkepanjangan yang dialami oleh korban, membuat niat bunuh diri muncul dan berakhir menghabisi nyawanya. Faktor-faktor bunuh diri yang kelompok kami pahami yaitu kondisi emosional, yaitu hati yang tertekan, keputusasaan, dan kecemasan. 2. Karakteristik kepribadian. 3. Defisit, yaitu defisit kognitif dalam aspek problem solving defisit. Faktor interpersonal, kesepian dan alienasi sosial, dan perceived burdensomeness, menganggap bahwa dirinya memberatkan orang lain.
Stressor, konflik interpersonal yaitu kesulitan dalam keuangan. Gangguan kompleks seperti psikologi dapat merujuk pada berbagai jenis gangguan mental yang kompleks dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Beberapa jenis gangguan kompleks meliputi gangguan kecemasan, depresi, PTSD, atau post-traumatic stress disorder, dan gangguan kepribadian dependen. Lalu ada gangguan kompleks dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma psikologis, stres, kondisi medis, obat-obatan, dan kepribadian. Gejala gangguan kompleks dapat bervariasi, tetapi umumnya meliputi perasaan, sedih, kehilangan, kecemasan, dan perilaku yang tidak sehat. Pengobatan gangguan kompleks dapat meliputi psikoterapi atau terapi psikologis, obat antidepresi, atau perawatan di rumah sakit. Jika kondisi sangat parah, pencegahan gangguan kompleks melibatkan memahami faktor risiko dan mengembangkan strategi coping untuk menghadapi stres dan gangguan kesehatan mental. Lalu ada gangguan PTSD. Gangguan PTSD adalah penyakit mental yang dipicu setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Pengalaman yang dapat menyebabkan PTSD dapat berkisar dari peristiwa ekstrim seperti perang dan bencana nasional atau yang lain-lain. Lalu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yaitu orang-orang dengan gangguan kecemasan seringkali memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang intens, berlebihan, dan persistent tentang kehidupan sehari-hari. Gangguan kecemasan termasuk gangguan kecemasan umum, gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, dan fobia spesifik. Perasaan cemas dan panik ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa sulit dikendalikan. Menurut pendapat kelompok kami, kasus ini dapat dikatakan masuk ke dalam mazhab utilitarianisme dan sociological jurisprudence. Karena pemeran utama dari terjadinya kasus ini sudah tidak dapat membedakan mana kenyataan seperti yang dan mana delusional, seperti yang dikatakan oleh Novita Tandri yang merupakan psikolog yang menangani kasus ini, di mana ia berpendapat bahwa faktor-faktor kompleks yang lain ini bisa membuat orang akhirnya mengambil keputusan yang singkat dan menganggap salah satunya bahwa sudah ada gangguan psikosis ini tadi dengan halusinasi dengan delusinya. Dia lalu ditambah bahwa dengan mengajak keluarga sendiri seperti anak sendiri dan istri merupakan melepas penderitaan mereka supaya tidak merasakan lagi kesulitan hidup dan kesusahan hidup yang mereka alami. Dan tentu ini adalah gangguan mental. Sejalan dengan mazhab utilitarianisme dan sociological jurisprudence, di mana baik buruknya perbuatan diukur dengan apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Untuk tindakan pencegahan bunuh diri dapat dilakukan dengan 1. Stop stigma. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah bunuh diri adalah dengan membicarakannya. Tidak ada orang dalam keadaan risiko bunuh diri atau berjuang dengan masalah mental harus dibungkam atau dipermalukan. 2. Kenali tanda peringatan bunuh diri. Ada banyak peringatan yang mengetahui tanda ingin bunuh diri yang perlu kita waspadai. Tanda umum seperti mengasingkan diri atau menganggap diri sebagai beban kehidupan. Yang ketiga, ada dekati dan pahami kondisi, di mana ketika kita berpikir ada seseorang yang mungkin ingin bunuh diri, maka kita harus selalu ada di sampingnya, bukannya menjauh, pergi karena takut menyaksikan aksinya. Namun, tetap perhatian dan tunjukkan bahwa kita peduli. Yang keempat, ada simpan kontak darurat. Bagi siapapun yang ingin bunuh diri atau khawatir tentang seseorang yang mungkin ingin bunuh diri harus mengetahui kontak informasi yang mungkin akan diperlukan seperti layanan darurat 119. Yang kelima, ada minta bantuan profesional. Bila dengan konsultasi online keinginan untuk bunuh diri masih ada, maka segera untuk mencari bantuan profesional di rumah sakit. Sekian. Kami kurang lebih yang mohon dimaafkan.